mendengar suara-suara rakyat yang lagi menderita ini. Dia dengerin Om Yo. Dengerin tapi tidak di. Buk. Dia dengerin tapi pakai headset. Oke. Jadi gimana? Om Yoyo. Kabar gimana kok? Alhamdulillah baik. Om Yoyo gimana kabarnya? Puji Tuhan. Baik ya? Baik juga. Ya, syukurlah. Alhamdulillah puji Tuhan. Ya, cuman Ana agak sedikit emosi jiwa. Emosi ini dia. Emosi kenapa itu? Apa Ya. sebabnya? Di mana dan waktunya itu tentang Gimana? apa sih sebenarnya? Tapi sebelumnya kita ada obrolan soal salaman terbaru kita nih. Oh iya betul ya. Jadi gini ya. Kita ada punya perjanjian. Oke. Jadi kita dua sahabat, saya Terry Dan saya Theo kita berjanji akan mewakili suara rakyat ya, walaupun kita dicemooh ataupun tidak apa-apa. Tapi kan kita emang rakyat juga kan? Ya kita rakyat juga lah. Iya kan kita rakyat juga. Bersuara soal. Iya Indonesia bro, kita kan rakyat Indonesia, warga negara Indonesia. Betul. Tapi forum kita bukan semata-mata itu doang. Ya enggak. Luas sih sebenarnya. Luas. Namanya juga sosokan kreatif. Sosokan kreatif. Nenong gitu dan ada ini ya, tining gitu. Ya pokoknya selamat datang di segmen Sok-sokan Podcast. Sok-sokan podcast dong, kan segmennya Sok-sokan Podcast. Sekarang Ini Sok-sokan Podcast. Channelnya Sok-sokan Kreatif. saya pikir sosokan ini. Apa? Tentang hukum. Sok-sokan politik. Sok-sokan politik. Loh, Sok-sokan kalau tentang sok-sokan politik yang lagi menjabat juga itu lagi sok-sokan juga kan? Iya sih. Iya menurut Anda sok-sokan, Hep? Sok-sokan peduli nggak sih? Bukan sok-sokan peduli. Dia tidak peduli. Om Yo tidak peduli. Dia bang. Bukan maksudnya sok-sokan peduli. Maksudnya adalah sok-sokan itu adalah sok-sokan mengerti. Sok-sokan mengerti. Sok-sokan paham. Sok-sokan paham. Daftar. Padahal apa coba? Hah? Apa? Ya, begitu. Jadi tema hari ini tentang sedikit kita menggambarkan ya, tapi bukan terfokus untuk hal itu juga. Enggak, sebenarnya kita itu tema hari ini udah ada sebenarnya kan. Cuman jadi berbeda karena biasalah Ana kemarin scroll TikTok Om Yo. Ya. Oh. TikTokers juga ya. Iya kan kita. Ente ya. Loh, sok-sokan kreatif kan ada juga di TikTok ya. Buat ente semua yang belum follow. Follow ya. Sok-sokan kreatif. Di follow ya guys ya. Yang lagi nonton ini jangan lupa di like, comment dan di share dan di subscribe. Ya intinya kayak gitu. Ya maksudnya anak kan kemarin lagi scroll TikTok kan. Terus yang Ana lihat masuk FYP itu adalah tentang DPR ini. Oh, tentang DPR. Iya, DPR terus. Dewan ya kita sebut Dewan Perwakilan Rakyat gitu kan. Cuman tegas banget ya ini ya. Ya memang betul, DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat gitu loh. Memang kita mewakili suara rakyat sebagai rakyat juga. Oke, sebagai rakyat juga. Cuman namanya doang gitu loh yang perwakilan rakyat. Kenapa bisa seperti itu ya? Anda menilai kenapa harus cuma nama doang? Tolong jangan seperti pergerakan atau dengan perlakuan. Ya ente jangan pura-pura polos. Jangan pura-pura polos, jangan pura-pura seperti seolah-olah tidak punya keresahan juga dalam hal ini Om Yoyo ya. Jangan cari aman. Ingat janji gitu tadi ya. Pokoknya intinya anak scroll TikTok yang lewat di FYP adalah masalah DPR dan spesifiknya adalah gaji. Sampai muncul ya soal gaji. Jadi Jadi tema kita hari ini adalah gaji UMR versus DPR ya. Ya buat ente semua yang lagi nonton dan sudah dengar judulnya ini, ya mungkin udah
masyarakat juga udah tahu. Sudah banyak berseliweran gitu loh. Kayak di berita atau di sosial media kalian soal hal seperti ini tuh udah sebenarnya udah lumrah. Udah lumrah. Nah, sekarang ya. Iya. Nextnya semoga nggak kayak gitu. Ya intinya Om Yo, kenaikan gaji dari DPR. Ya, DPR bilang, oh gajinya tidak naik Om Yoyo. Gajinya nggak naik kok, cuman segitu aja. Segitu aja gitu. Wah, tetap lama juga memakan sesuatu hal yang ya begitulah. Yang luar biasa. Bobroknya. Ya, intinya adalah ya pokoknya di hari ini Ana tidak mau sok-sokan aman, tidak. Kalaupun misalnya hari ini di konten ini terus Ana jadi mungkin dihujat, mungkin akan dikasuskan juga, seperti itu. Namanya juga hidup tuh ada pro dan kontra. Loh, ya. Saya ini adalah warga negara Indonesia. Betul. Yang memilih juga wakil rakyatnya. Bener. Ngerti nggak? Kita ini bagian dari rakyat kita bagian juga. Suara sebenarnya. Iya, bener nggak? Nah, jadi kalau misalnya nggak ada kayak kita atau masyarakat di seluruh Indonesia ini, ya kalian tidak bisa jadi apa-apa. Kalian mewakili siapa kalau rakyatnya nggak ada? Ayo, kalau misalnya nih Ana lagi kritik ditangkap misalnya, loh ada berapa banyak juta rakyat di luar sana yang sama kan? Istilahnya yang lagi kritik juga kan? Ente menangkapin semua. Kalau ente tangkapin semua, rakyatnya mana? Terus ente wakili siapa? Tapi sebenarnya kita itu tidak terlalu mengkritik sebenarnya. Cuma mengungkapkan rasa kekecewaan atau rasa dibilang kita pengen menyampaikan apa yang kita rasakan. Oh ya bukan kita doang. Iya betul. Seluruh. Ya namanya kita mewakili. Iya kan, kita kan rakyat juga mikrofonnya Om Yoyo. Kan. Ya intinya Ana di konten kali ini mohon maaf ya kalau ente semua lihat Ana marah-marah. Intinya Ana sebel banget. Apalagi banyak yang di FYP itu muncul adalah DPR istilahnya kata-kata dia yang bilang enggak kok gaji saya nggak naik, tetap segitu aja. Tapi tunjangannya naik. Kan geblek ya, gaji nggak naik tapi tunjangan naik. Saya juga mau, nggak usah bos naikin gaji saya, mau 5 tahun gitu nggak apa-apa, yang penting tunjangan saya 78 juta kan gitu. Iya iyalah. Terus dengan hasil seperti itu kalian masih nganggap itu hal yang kurang. Apa sih kepuasan? Titik kepuasan kalian tuh di mana? Ana juga bingung, kok bisa gaji segitu kurang? Apalagi yang ngomongin masalah tunjangan rumah, Om Yo. Tunjangan rumahnya itu 50 juta. Katanya 50 juta. Ya. Yang sebelumnya dia kan dikasih rumah dinas tuh. Oke. Ya, jadi dia bilang, enak. Dia bilang begini, kenapa kita dikasih tunjangan rumah? Ya, karena sebelumnya itu kan kita dikasih rumah tuh. Ya. Nah, sekarang rumahnya diambil oleh pemerintah, kita dikasih uang. Oh, tukar barang dengan dengan uang lah istilahnya kayak gitu, ya kan? Nah, jadi 50 juta per bulan. Yang hitungannya adalah 3 juta per hari. Gitu loh. Dia bilang begitu. Ya. Dan ada anggota DPR yang bilang, ya. Dia bilang begini. Saya itu di mana nyari kos-kosan, ya. Yang 3 juta satu hari, ya kos-kosan yang 3 juta satu hari. Terus dia bilang kalau gitu kita cari aja kos-kosan yang kamar mandinya di luar. Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu. Ana sama ente Om Yu pernah hidup di Bali kan? Betul. Kita juga pernah merantau kan di Bali kan? Betul. Kita bayar kos-kosan. Zaman Ana bayar kos-kosan ya di Bali itu mungkin 1 bulannya cuman 1.500.000. Ente 1.500.000. Sudah mewah. Ada AC-nya, kamar mandi dalam ya kamar mandinya ya. Bukan di luar ya. Bukan di luar. Jadi 1.500.000 kamar mandi di dalam, kamarnya mewah, sudah gitu pakai AC pula, tempat lingkungannya bersih. Ya, dia 3 juta. Masih kurang puas. Dia bilang 3 juta sehari. 3 juta sehari yo. Coba ente pikir. Cari kos-kosan 3 juta. Itu kos-kosan atau hotel bintang 5. Ya kalau dia tinggal di hotel bintang 5 3 juta sehari cocok. Terus dia ngomong soal bilang ya kita cari kos-kosan di kamar mandi di luar. Iya, kamar mandi di luar. Biar ini merakyat gitu ceritanya. Biar dikasihanin. Emang
Emang mau seperti itu? Kayak enggak ada. Model kayak dia. Tidak ada. Lah sekarang gini ya, coba ya bayangin. Kita ini yang gajinya UMR, kita ributin mau beli Starbucks atau mau beli Point Coffee. Ya enggak? Tapi kalau ini dia bilang Innova atau Pajero Sport ya. Itu saja sudah beda Om Yo. Ini berarti kita ibaratnya gini ya, Ko ya. Itu kan kita mensyukuri ya, ibaratnya mensyukuri ya, ibaratnya jauh banget lah ya dengan hitungan kita kan. Iya, itu kita tuh jauh banget sama bapak-bapak. Enggak, menurut Ana enggak jauh. Tidak jauh. Mustahil Om Yo. Kau gaji 100 juta dalam sebulan kerja apa? Di Indonesia. Kalau enggak ente jadi diplomat, kalau enggak ente jadi CEO, jadi apa ente? Hah? Coba Anda tanya jadi apa? Kita saja Om Yo, gaji UMR itu adalah 3 juta. Rata-rata di Indonesia 3 juta. Di Lombok saja di daerah kita ini 22 sampai 2,4. Dia 3 juta sehari gajinya Om Yo. Coba ente bayangin. Terus kurang puas apa? Loh, Ana juga bingung. Kurang apa sih yang dibilang ya kalian coba masuk ke sini tahu gimana kerjaan kita. Emang coba lihat kerjaan kita. Kerjaannya kenapa emang? Gini ya, anak saranin ya. Tahu enggak pekerjaan sampingan apa yang paling cocok sama DPR? Apa tuh? Jadi TikTok afiliator. Wah, tahu enggak kenapa? Tahu enggak? Karena banyak waktu luang untuk dia buat video. Hai guys, beli ini yuk. Dan joget-joget. Kayak super bagus kalau joget-joget. Ya, apalagi kemarin Anda lihat juga di FYP ada yang joget-joget ya, banyak sekali joget. Kayak seperti bahagia sekali gitu loh ya. Wah, naik gaji. Tidak apa-apa, rakyat saya kelaparan. Intinya, aduh. Mohon maaf ya, bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Di luar sana, di luar yang terhormat. Ya. Menurut Ana tidak ada kehormatan sama sekali. Ya. Kenapa tuh? Kenapa kok bisa bilang dia kan udah mewakili kata ente. Hah? Loh. Kan mewakili ya, kita pengen punya mobil ya diwakili, ya kan? Kita pengen punya rumah mewah. Punya rumah mewah diwakili. Iya benar. Uang lebih banyak ya diwakili. Liburan diwakili. Oh iya juga ya. Kita menikmati dari sosial media. Oh iya juga ya. Udah memenuhi syarat untuk mewakili rakyat. Oh berarti dia mewakili sesuatu yang mewah-mewah itu ya, yang kita inginkan ya, diwakili sudah ya. Betul. Oh gitu ya. Apakah Bapak pernah mewakili perasaan orang sana? Pemulung di luar sana? Hah? Pengemis? Hah? Gini ya. Boleh kita bangga punya gaji segitu, boleh. Ya, asalkan ya ini coba dipikirin ya, asalkan misalnya rakyat Indonesia ini sudah tidak ada yang susah. Jangan kaya deh, minimal ya makmur, sejahtera. Ya, mau gaji ente semua. Ya. Mau 150 juta kayak sebulan. Masalah. It's okay, yang penting kita semua sejahtera. Kesejahteraan yang kita inginkan sebenarnya Bapak dan Ibu. Gitu loh. Yang terhormat. Sekarang aja banyak ketimpangan sosial, ya. Tuh, sekarang gini, kemarin demo nggak tanggal 25? Iya, demo. Menurut Ana, itu yang bapak-bapak yang terhormat di dalam sana itu, ya. Menurut Ana, Om Yo, nggak denger juga dia. Tahu nggak kenapa nggak denger? Kenapa tuh? Loh, demo di sini, ya. Ruang DPR di sana. Jauh. Dia nggak berani keluar kan? Bukan nggak berani keluar Om Yo, itu jaraknya ruangan itu sama jalan raya itu jauh Om Yo. Betul. Ya, saking dia tidak ingin melihat penderitaan rakyatnya. Kenapa sih? Kenapa harus menghindar sih? Kenapa tidak menghadapi sih? Bukan menghindar Om Yo. Iya, kenapa dia tidak menghadapi untuk keluar? Untuk mendengar suara-suara rakyat yang lagi menderita ini. Dia dengerin Om Yo. Dengerin tapi tidak dia dengerin tapi pakai headset. Dia dengerin dari geser. Oh gitu ya. Oh gitu bener. Oh iya mantap juga nih lagu. Luar biasa. Ya gitulah. Coba ya. Oke, kita terima kasih dulu ya buat teman-teman kita semua yang kemarin udah mewakili suara-suara kita juga ya. Udah berjuang. Wah, ada yang iyalah.
patah lah. Masa Oh, sih? udah berlebihan Anjir. ya. Ada kok. Ente pikir Oke. Smackdown. Pokoknya kalian udah memberikan sesuatu. Iya, kayak mungkin, gitulah. Ya entah itu didengar atau tidak itu tidak masalah. Cuman udah lumayan kita udah masuk di dalam TV Cina loh kok. Masa sih? Iya. Oh iya? Iya, ini nih apa sih nama demo ini? Oh. Masuk ke TV Cina. Cina juga menganggap ini sesuatu hal yang lucu mungkin ya. Kayaknya sih warga Cina melihat kita nih, hiburan kayaknya. Sepertinya hiburan. kekacauan yang tidak harus dilewati. Iya, tidak. Saatnya untuk Saatnya untuk apa nih? iya. Iya, intinya gitulah. untuk menghancurkan. Nggak usah orang negara luar nggak usah menghancurkan. Nggak usah. Kita menghancurkan diri kita sendiri Iya, kok. itu aja. Nggak Gak apa-apa, bapak-bapak, ibu-ibu. Waktunya aja. Ya, mau dibilang penjajahan sudah berakhir. Oh iya, berakhir menurut apa pu balomu, menurut kakek nenekmu, buyutmu. Berat. Berakhir ya gimana ya? Berakhir itu adalah berakhir mungkin penjajahan yang dilakukan sama negara lain ya. Hari ini kita buktinya adalah dijajah oleh orang-orang di negara kita sendiri. Benar. Dan Sakit hati ini Om Yo. ente pernah ngebayang nggak sih sorry ya, kerjaannya itu apa sih sebenarnya? Apa? Ya, Loh, kerjaannya itu apa sih sebenarnya? Iya. Yang kita pertanyakan, apa yang dia lakukan? ya. Ibaratnya semua tuh udah ada nih. Kegunaannya apa? Loh, Yang sekarang anak-anak pengen tahu sebenarnya. Oke, sekarang simple ya. Apa itu Sampai segitu banget gajinya. Iya, sampai segitu besar gajinya. Gede Kan banget. seharusnya gaji itu kan sesuai ya dengan apa yang dikerjakan. Betul. Kayak gitu kan. Ya itu kerjanya Ada. Apa ada itu? yang tidak sesuai. apa? Ya, tidak. Kuli bangunan. Oh, tidak sesuai. Benar. Terus orang-orang yang kerja lepas. Iya. Sesuai? Tidak. Enggak, maksudnya adalah seharusnya. Yang seharusnya adalah kerjaan itu gajinya kan sesuai dengan kerjaannya. Betul. Gitu. Itu adalah ini. Kalau menurut Ana sih untuk ya, menurut Ana itu sudah sesuai. Sudah sesuai Om Yo. Sesuai Bukan. nyake masyarakat. Bukannya kayak mana? Maksud Ana tuh ya sudah sesuai karena kan pekerjaannya juga sulit Om Yo. Om Yo kan coba makanya Om Yo tuh dateng ke gedung DPR lihat gitu pekerjaan mereka. Loh capek loh, nari-nari itu capek loh. Loh bener loh, nari-nari capek ya. Terus setiap hari harus dengerin kupingnya panas dengerin omongan rakyat itu capek loh Om Yo. Oh capek ya. Capek Om Yo, cuman bedanya adalah dia dengerinnya lagi di mobil Pajero gitu. Dia dengerinnya lagi naik private jet gitu. Dia cuman lihat berita. Private ya? Iya private jet dong. Masa pakai yang biasa-biasa Om Yo? Kita mah masih naik motor ini ya. Masyarakat masih naik motor, Kita mah- masih naik sepeda. Kita mah yang ini Masih Honda sama yang Maha. Aduh. Yang Maha. Yang maha kuasa. Yang Maha Kuasa. Terus berdoa ya kan, terus berdoa tapi dihancurin sama negara sendiri. Iya. Aduh. Tidak. Ya kembali lagi ya, intinya gini ya, gaji kita UMR itu adalah rata-rata di 3 komaan. Oke. Sedangkan gaji DPR ada di 100 jutaan. Ya, itu 27 kali lipat Om Yo. 27 kali lipat. Soal tunjangan yang saya dengar ya, Iya. kayak soal beras itu wah. Ana sebenarnya ya Om Yo ya, Ana sudah tidak mau bahas tunjangan-tunjangan beras ini. Bukan karena tidak penting Om Yo, tahu nggak karena apa? Karena kalau Ana bahas itu masalah tunjangan beras ini, kayak orang ngomongin sesuatu hal yang aneh gitu. Tahu tak tunjangan berasnya berapa? Berapa tuh? 12 juta per bulan. Tahu nggak harga beras berapa? Ya 15 sampai 12.000. untuk 1 kilonya 15 sampai 17,5. Enggak, 12.000. Yang biasa beras itu 12.000. Yang Premium, yang premium 15.000. 15 kan. Yes. Tahu, 12 juta itu kalau dia beliin beras ya yang yang premium itu dia bisa dapat 800 kilo. 800 kilo. Itu tunjangan dalam sebulan yang namanya tunjangan beras ya. 800 kilo. Bisa beliin 800 kilo beras.
Kau bayangkan 800 kilo beras, Bapak tinggal di rumah sama siapa? Hah? Satu kampung Bapak tinggal di rumah. Hah? Satu RT Bapak tinggal di rumah. Hah? Kok bisa 12 juta itu tunjangan beras? Anda bingung. Mohon maaf sekali Pak ya, mungkin Bapak bisa, saya cuma menerima. Saya tidak tahu. Anda mau tanya, yang ngitung siapa? Beras 12 juta itu per bulan itu siapa yang ngitung? Ya dia sendiri. Kok tahu enggak Om Yo, berapa yang pantas? Berapa? Mungkin ya 500.000 dalam sebulan itu sudah cukup untuk beras ya, untuk beras. Itu pun makan berempat Om Yoyo. Kalau sendirian ya mungkin 100.000 200.000 cukup ya. 12 juta mau buat toko sembako, 12 juta beli beras. Wajar sih Bray. Wajar. Iya wajar dia makan tuh harus wajar. Banyak. Wajar dia harus makan banyak. Kenapa? Ya. Iya soalnya makan saya sama jadi nggak kenyang-kenyang, Bray. Oh iya. Oh karena makannya ditemenin oleh Jadi nggak kenyang, nggak berkah gitu loh di perutnya itu. Makanya rasa kenyang tuh nggak ada. Terus ya, tahu nggak ente uang komunikasi juga dibayar? Wah serius? Dikasih uang pulsa ente bro, untuk istilahnya untuk internet lah. Tahu nggak berapa? 7 juta per bulan. Ana pasang wifi yang paling kenceng aja cuman habisin 3 juta mungkin. Itu kalau yang paling kenceng loh. Paling kenceng 3 juta. Itu sudah muntah-muntah kita pakai Om Yo. Ini 7 juta. 7 juta. Cuman komunikasi, telepon. Ya komunikasi begitu. Ya. Memang sih banyak mungkin komunikasinya. Hari ini ada tas baru apa lagi? Ya. ada kok kalau misalnya ada iPhone baru kasih tahu ya. Luar biasa. Mungkin sibuk telepon yang kayak gitu ya. Anak nggak ngerti juga ya. Mohon maaf bapak-bapak kan kita cuman sok-sokan kan. Sekali lagi kita kan cuman sok-sokan ngomongin bapak-bapak yang sok-sokan juga di sana. Ya. Bapak juga sok-sokan di sana. Nggak ngerti apa-apa tapi menjabat. Ada yang bilang begini. Tahu nggak? Ada yang bilang begini. Sorry ya. Dia bilang begini. Jangan mengeluhkan gaji saya yang cuman 50 jutaan ini. Cuman? Dia bilang. Iya. Cuman? Jangan mengeluhkan saya yang gajinya cuma 50 jutaan ini. Jangan bandingkan gaji saya ini sama rakyat jelata. Ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. UMR. Ya kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR. Nah, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Saya masuk DPR itu cuma 51 juta. Dia sebut rakyat jelata Om Yo. Cuma. Kamu yang sebut-sebut rakyat jelata. Itu siapa? Hah? Dia bilang, dia sebut spesifik pengemis, pemulung. Lah, sekarang gini, ya. Kalau misalnya kamu tuh nggak cocok ngomong kayak gitu. Terus dia bilang gini lagi, gaji saya sebelum jadi anggota DPR aja di tahun dulu tuh sudah 80 juta. Saya masuk DPR, gaji saya jadi 50 juta. Terus kenapa kamu mau? Kenapa kamu mau? Tukar sama posisi sini. Tukar. Kamu bilang posisi. 8. Oh, tahun dulu gaji saya 80 juta, itu pun belum jadi DPR, gaji saya sudah 80 juta. Sekarang saya menjabat jadi 50 juta. Nah, terus kenapa kamu berhenti dari pekerjaan itu? Hah? Artinya kalau kamu berhenti, yang ini lebih menguntungkan. Ya apa enggak? Betul. Hah? Ngaku aja. Nggak usah terlalu naif. Kalau kamera saya anti air, saya siram juga nih. naif. Gitu loh. Betapa bisa. Beda. Ya beda. Itu loh, coba dia bilang disebut rakyat jelata. Terus dia bilang cuman loh. Cuman 50 juta. Cuman 50 juta. Terus yang wow menurut kamu berapa? Dia pengen mau mencapai apa sih? Kepuasan manusia itu nggak ada batas sebenarnya. Bapak Ibu yang terkasih. Lah ya gimana ya? Kalau Bapak Ibu tidak bersyukur dengan hal itu, anjir. Ya ini rakyat ini masih di bawah jauh banget loh sebenarnya kok. Dan mereka tuh masih bisa untuk menjalani hidupnya, masih bisa membagi untuk bapak-bapak semua dan ibu-ibu loh. Iya. Pajak. Ya justru itu. Kita gajinya yang cuman 3 jutaan, dipotong AIUEO, terus bapak-bapak ini dikasih tunjangan beras, dikasih tunjangan pulsa, terus bapak-bapak ini dikasih tunjangan rumah, terus kita semua gimana? Terus alasannya gini, soalnya anggota DPR itu banyak rumahnya yang di luar kota. Saya dulu dari Lombok
kerja ke Bali, kurang jauh apa? Hah? Nggak ada kantor saya bilang, oh saya kasih kamu uang tunjangan karena kamu jauh. Nggak ada, mati nggak kamu. Kamu mau kerja ya kerja, nggak ya udah pulang. Gitu loh. Lah sekarang kamu mau jadi anggota DPR, lah harusnya berpikir adalah kalau kamu butuh kerja, kamu butuh kerja kan? Butuh. Ya kamu jalanin jauh dari rumahmu, resiko dong. Benar. Kenapa harus pemerintah yang pusing? Kenapa harus jadi kita semua yang pusing? Kita semua yang pusing. Coba. Tapi sebenarnya hal itu tuh kayak nggak masalah sebenarnya Bapak Ibu ya itu Hah? kan. Nggak masalah. Tapi bermasalah untuk kita. Itu masalah banget ya. Makanya kita bersuara. Iya. Sebenarnya kayak seandainya kesejahteraan itu Seandainya ada, plus 62. iya, kesejahteraan itu ada di kita semua. Mau kalian gajinya itu 200-300 M tiap bulan ya nggak masalah sebenarnya. Yang penting semua rakyat sejahtera dulu. Betul, ini udah nggak sejahtera, terus pajaknya ya lumayan. Ya, gitulah. Ya untuk pakaian Bapak Ibu sih Iya. sebenarnya itu. untuk biaya Bapak Ibu ngobrol yang 7 juta itu ada loh Bapak Pak. Ibu Gini ya Pak ya. itu. Buat Bapak yang tadi ngomong rakyat jelata ya. Paling tidak ya Pak ya, di setiap Bapak punya makanan mungkin, di setiap Bapak punya uang telepon mungkin, punya uang rumah, tunjangan apapun, paling tidak ya ada sedikit keringet mereka semua itu yang Bapak pakai di situ. Betul. Di uang itu. Paling tidak hargai Pak, jangan Bapak bilang rakyat jelata lah. Nggak usah. Pak. Iya, nggak usah. Coba tolong. Aduh. Udah kayak gitu terus bingung. ngata-ngatain Iya, lagi. anak Nanti bingung. kalau dikatain balik marah. Lapor. Loh, mentang-mentang kita rakyat kecil, terus dilapor-laporin takut. Hah? Aduh. Terus kamu pikir saya takut? Ya takut lah, takut. Makanya nanti ada yang akan ada saya sensor. Oh, sudah pasti takut lah. Lah, kita nih rakyat biasa, rakyat kecil, terus mau ngelawan bapak-bapak yang ada di sana, Pak. Dari gedung Bapak aja sampai ke jalanan aja itu jauh jaraknya, Pak. Bagaimana Bapak mau mendengarkan suara rakyat? Benar. Ya, bagaimana Bapak mau ngelihat rakyat? Orang Bapak di kantor aja itu gordennya tebal kayak gitu, Pak. Jangankan Bapak ngelihat rakyat, itu cahaya matahari aja itu tidak bisa masuk, Pak. Bukan tidak bisa masuk, cahaya matahari nggak mau Itu mas. cahaya matahari minder dia. Saking banyaknya kaya. Tuhan, coba ya. Kaya kita bilang kaya nggak sih? Apa itu? Kaya nggak sih? Lah, kalau ya kaya, cuma kan beda caranya kan. Iya kaya. Enggak sih, nggak kaya sih. Orang uang kita. Lo enggak. Uang kita. Ya uang rakyat. Kalau nggak ada ini kita? semua. Loh, kalau nggak ada kita ya siapa yang mau diwakili siapa? Kan nggak ada. Kalau nggak ada rakyat siapa yang mau diwakili? Pak, kalau misalnya Bapak Ibu lihat video ini, terus Bapak Ibu merasa kita ini menghina Bapak Ibu, terus mau tangkap kita, ingat Pak ya, di luar sana ada masih banyak rakyat yang seperti saya ini dan seperti teman saya ini bicara seperti ini. Apakah Bapak mau tangkepin satu-satu? Kalau habis semua rakyat ini Bapak tangkepin, Bapak mau jadi wakil siapa? Rakyatnya nggak ada. Wakilin diri Bapak sendiri. Aduh Pak, udah gimana ya? Om Ana sudah bingung mau ngomong apa lagi. Ana cuman apa ya? Ana pengen pengen pukul, sumpah. Emosi ya namanya. Ngelihat kasihan anak ngelihat. Betul. Lihat, aduh Tuhan. Sebenarnya yang di tengah-tengah, posisi tengah-tengah itu tidak ada rasa atau apapun itu ya. Cuman yang kita kasihan tuh yang di bawah-bawah ini. Iya, yang di bawah dari menengah ke bawah ini yang inilah yang kelihatan. Yang biasanya ente kasih omong-omongan yang biasa ente mingi-mingi lah. Ya kan? Nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pilih saya, nanti kampung Bapak Ibu saya bikin ini. Ya orang-orang seperti itu yang sekarang ini Bapak sisa-sisa. Kasihan. Yang lagi disiksa, yang lagi merasa sakit itu justru yang warga-warga kayak gitu, Pak. Orang-orang kayak gitu, rakyat-rakyat kecil seperti itu. Terus sempet Ana denger yang ditolol-tololin tuh nggak apa-apa, ibaratnya kalian mau gimana sama kita. Ya berarti orang yang mendemo hal ini tuh orang-orang kebanyakan orang tolol. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itulah orang tolol sedunia. Wow, keren sekali Bapak-bapak Ibu-ibu bilang tolol-tolol. Emang Bapak Ibu saya rasa Bapak Ibu ada di sana tuh hanya oleh karena keberuntungan. Iya sih, hoki. Hoki sih menurut saya, hoki banget. Tapi kalau seandainya Bapak dan Ibu yang terhormat di posisi masyarakat
yang sekarang mungkin Bapak Ibu bakal tidak nyaman sih. Mungkin Bapak Ibu juga kayak kita lah pasti. Iya, bakal gila sih. Iya bakal kayak gini lah ngomong-ngomong kayak gini. Kalau lagi kayak gini, kita masih waras. Kalau gila, kan banyak tuh yang kayak gitu kan. Jadi gila deh ya. Ya intinya Om Yo, gaji yang kita balik ke tema kita Om Yo ya. Gaji UMR versus gaji DPR. Perbandingannya tuh 27 kali lipat. Jauh banget. Jauh banget Om Yo. Sedangkan menurut Ana Om Yo, boleh nggak sih dinaik gajinya? Boleh banget. Ana tuh boleh banget dinaik gajinya. Cuman tunggu gimana ya? Bisa nggak sih dialokasiin yang uang-uang yang mustahil tadi? 12 juta beli beras lah. Beras beli beras 12 juta, 500 ribu aja turunin cukup, itu udah satu keluarga makan ya. Kecuali Bapak Ibu di rumahnya hidup satu RT gitu loh. 12 juta kalau Bapak kurangin saja cuman dikasih sejuta deh. Sejuta deh untuk uang beras. Bayangin yo, 11 juta dari satu anggota itu kali berapa? Itu kan bisa dikasih ke yang lain. Bener. Itu Yang loh, lagi membutuhkan. yang membutuhkan. Ini kita ngebahas soal membutuhkan ya. Ini yang membutuhkan membutuhkan banget soalnya. Banyak banget. Iya. Mungkin setengah dari Indonesia nih yang membutuhkan. Membutuhkan. Dan cuman dikasih makan yang udah full, ibaratnya udah tercukupi. Itu Loh, sebenarnya Om Yo tahu nggak sih Om Yo, 90% ini by data Om Yo ya. 90% rakyat Indonesia itu tabungannya tidak sampai 100 juta loh Om Yo. Tidak sampai 100 juta Om Yo. Bayangin 90% dari orang-orang Indonesia. 10%-nya ya orang-orang kayak bapak-bapak ini yang sedang saya ngomongin ini. asli pekerja. Mereka kerja tuh kayak gitu loh, kok. Iya, begitu. Sampai Loh, kayak sekarang gitu. anak tanya Om Yo. Tapi segitu-segitu aja gitu loh, kok. Loh, ente tahu UMR apa enggak? Iya, tahu. UMR itu sudah diatur ya, pengeluaran sebulan itu udah dihitung cukup. Jadi kalau gajinya dia UMR Om Yo, gaji yang mana yang mau ditabung? Orang sebulan habis kok dihitung itu UMR Om Yo. Yang mana yang mau ditabung? Seharusnya orang-orang yang kayak gini harus diiniin. Ya dikurang-kurangin. Iya kan? Kalau bapak-bapak ibu-ibu dapat UMR, saya yakin bapak ibu itu tidak perlulah. Kalap dia. Bukan yo, tidak perlu mahasiswa kemarin demo tidak perlu. Karena kenapa tahu enggak? Karena dia karena dia membubarkan diri sendiri yo. Iya. Saya DPR ya, gajinya berapa? UMR. UMR. Coba bayangin kok. Coba bayangin kalau dia sadar UMR tuh. Ya dia kabur lah. Coba Bapak Ibu, bayangin posisi Bapak Ibu atau gini deh, kasih gaji training mau enggak? Training dulu 5 tahun. Ya udahlah, pokoknya intinya kayak gitu. Ya mudah-mudahan podcast kali ini ya gitulah ada insight-nya buat ente semua. Oke, kalau gitu ya. Oke, sampai situ dulu. Ya, Om Yo, ntar dulu. Ada nggak sih Om Yo saran? Apa tuh? Iya nggak ya, maksudnya bukan saran, maksudnya lebih ke harapannya Om Yoyo untuk kedepannya kayak gimana? Untuk kedepannya ya buat teman-teman, untuk masyarakat di luar sana, teman-teman yang nonton juga, cuman bisa saran, cuman bisa kasih tahu, teruslah berjuang, walaupun ada goyangan, tetap jalan aja, walaupun ya lumayan berat sih, cuman mau nggak mau kita harus jalanin. Ya, kita hidup di negara tercinta ini. Kalau kita ini rencana Ana sih, sebenarnya gue pengennya tuh kayak ya kalau udah terkumpul atau ini tabungan dan lain-lain, pengen pindah negara sebenarnya asli. Kayak lebih berkembang di sana gitu, kayak berkembang di sini asli. Mati banget kita di sini guys. Ya, lebih baik mati di negara orang daripada mati di negara sendiri gitu kan. Paling nggak kita mati di negara orang masih ada gitu. ini kita. Istilahnya dalam anggapan mati karena dijahatin gitu ya, gitu loh. Lebih baik dijahatin oleh negara orang daripada dijahatin oleh negara sendiri, itu nggak enak banget. Di sini tuh dijahatinnya mental, bray. Iya, kayak gitu loh. Mental sama perut, bray. Gila, anjir gila emang. Asli itu sih. Ya, pokoknya intinya kayak gitu. Kalau dari Ana, ya buat teman-teman semua yang udah berjuang kemarin di tanggal 25 kemarin ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sih bapak-bapak dan ibu-ibu dengerin ya suara-suara rakyatnya. Enggak ada. Iya kan ini harapan.
mudah-mudahan dia orang pada denger gitu loh suara-suara rakyat ini, suara ya kami ini apa sih, kami ini siapa gitu loh. Ada. Ya kami cuma pengen hidup sejahtera Bapak Ibu. Betul. Jadi kalau misalnya kami ini sudah sejahtera, terserah Bapak Ibu tuh mau ngambil gaji berapa tuh terserah, asalkan semua rakyat Indonesia itu at least tidak ada lagi yang susah makan, Pasti. kelaparan, kasihan kan yang kayak gitu. Coba ente inget zaman-zamannya Presiden kita Soeharto. Pak Harto ya kita nggak ngerasain ya, tapi cerita dari Bapak Ibu. Iya. Walaupun segimanapun orang kecil tuh tetap bisa makan. Iya. Bisa beli makanan, Iya. bisa beli bahan-bahan makanan karena murah. Iya karena semuanya itu terjaga lah. Iya, terjaga. Kalau dulu itu kayak gitu. Asli. Ya kita juga bukan mau banding-bandingin, tapi ya begitu kenyataannya, mau bilang apa? Ana ndak salahin soal presiden ya kok. Enggak cuman kan ya Isi begitu keadaannya. ekor-ekornya Iya. yang kita Ngerti. bahas itu. Kalau zaman Pak Harto, Bro. Wah, Kan gitu kalau zaman Pak Harto kan, di zaman Pak Harto gini. Semuanya murah, nyawamu juga murah. tapi aman. Tapi aman, damai, sentosa. Aman. Justru Sejahtera loh itu. Justru jatuhnya. Bapak Ana itu senang banget waktu zamannya Pak Harto tuh, malah Sejahtera loh itu. seneng dia kayak gitulah. Ya walaupun katanya sih kita kan nggak ngerasain, tapi walaupun katanya zaman dulu itu nggak boleh ini, cuman katanya bapak saya yang saya dengar adalah dia seneng pada zaman itu karena preman nggak ada, aman dan sebagainya. Aman, kunci motor nempel katanya sih gitu. Aman-aman Katanya aja. nggak hilang. Iya, karena nggak ada yang berani kan, daripada ambil motor nyawa saya hilang. Ya pokoknya intinya kayak gitu aja. Terima kasih buat ente semua yang udah nonton sok-sokan podcast kita kali ini bersama saya Terry dan Sama saya Theo. ya kita berdua. Next time ketemu. Next time ketemu. Ya. Semoga panjang umur sih kita. Yap, harus panjang umur. Bye bye.